Football Universe. Menjadi bagian dari sebuah kebangkitan tim adalah hal yang paling diinginkan semua pemain sepak bola. Salah satu pemain yang mempelopori kebangkitan Chelsea di sepak bola Inggris dan dunia adalah Roberto Di Matteo. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Nama yang satu ini adalah seorang pahlawan di hati fans Chelsea. Keberadaannya sebagai pemain maupun pelatih di tim biru London berbuah prestasi yang sulit untuk dilupakan. Roberto Di Matteo lahir di Schaffhausen, Switzerland pada 29 Mei 1970. Kedua orang tuanya adalah orang Italia yang tinggal di Swiss. Karena itu, Di Matteo lahir dan dibesarkan di Swiss. Di Matteo terkenal memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, sehingga di sekolah dia sering berprestasi. Tetapi selain di sekolah, Di Matteo juga sangat baik ketika bermain sepak bola. Darah Italia yang mengalir dalam tubuhnya seakan tak bisa berbohong bahwa dia tercipta untuk sepak bola. Bakat Di Matteo kemudian terpantau oleh klub asal kotanya, yaitu FC Schaffhausen, sehingga dia diminta untuk bergabung dengan tim junior mereka. Di Matteo kemudian semakin berkembang seiring dengan pengetahuannya tentang teknik-teknik sepak bola yang diajarkan di tim junior tersebut. Pada waktu usianya menginjak 18 tahun, dia pun direkrut tim senior FC Schaffhausen dan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Di Matteo muda kemudian menunjukkan penampilan yang menarik saat bermain di FC Schaffhausen selama 2 musim. Sebagai seorang gelandang, Di Matteo diturunkan sebanyak 50 kali dan berhasil mencetak 2 gol. Karena penampilan yang memukau ini, maka klub papan atas Swiss, yaitu FC Zurich, kemudian meminangnya pada musim 1991-1992. Di FC Zurich, Di Matteo semakin berkembang. Dia diturunkan di hampir semua pertandingan liga. 6 gol berhasil dia torehkan, dan umpan-umpan manjanya mampu membuat para striker FC Zurich mudah mencetak gol. Tetapi di musim berikutnya, Di Matteo pindah ke klub lain, yaitu FC Aarau. Dan di klub ini, dia semakin bersinar dengan memenangkan Liga Swiss musim 1992-1993. Pemandu bakat Lazio waktu itu mendapat kabar bahwa ada seorang pemain muda potensial keturunan Italia di Liga Swiss. Pemandu bakat ini kemudian terbang ke Swiss dan memantau permainan Di Matteo. Ternyata yang didapatinya seperti yang diharapkan, sehingga dia pun langsung membeberkan fakta Di Matteo kepada pelatih Lazio waktu itu, Dinossov. Sang pelatih pun langsung meminang Di Matteo dari FC Aarau, dan di musim 1993-1994, Di Matteo resmi bermain di Serie A yang merupakan tanah leluhurnya. Di bawah asuhan Dinossov, Di Matteo kemudian mulai menyesuaikan diri dengan gaya permainan Italia. Karena kepintarannya, maka tak butuh waktu lama untuk Di Matteo menjadi andalan Dinossov di lini tengah. Tetapi saat Di Matteo masih butuh bimbingan Dinossov, mantan kiper legendaris Italia ini malah digantikan oleh pelatih baru yang bernama Zdeněk Zeman. Di Matteo pun akhirnya harus belajar lagi dari filosofi Zeman. Ternyata keberadaan Zeman justru membuat Di Matteo semakin dapat berkreasi di lini tengah. Pelatih baru ini berhasil menempa Di Matteo menjadi salah satu gelandang box-to-box terbaik di negeri Pizza. Sebagai pemain tengah, kemampuannya semakin komplit. Dia sangat pandai merebut bola, memutus alur umpan-umpan lawan, menjaga kedalaman, mengkreasi peluang, bahkan dia juga bisa mencetak gol. Zeman memainkan Di Matteo sebagai deep lying playmaker, tetapi Zeman juga memberikan kebebasan kepadanya untuk naik
dan membantu penyerangan. Secara teknis, Di Matteo punya kemampuan mumpuni. Selain itu, dia juga sosok yang cerdas, serius, dan seorang pekerja keras. Pemuda 24 tahun ini kemudian menjadi andalan Zeman dalam menjaga keseimbangan permainan Lazio. Di Matteo bermain di Lazio selama 3 musim, diturunkan di 87 pertandingan dan mencetak 7 gol. Pada Piala Eropa 1996 yang dilaksanakan di Inggris, Di Matteo masuk dalam skuad Italia asuhan Arrigo Sacchi. Ruud Gullit yang adalah manajer merangkap pemain Chelsea waktu itu sedang mencari seorang gelandang kreatif untuk menghidupkan permainan Chelsea. Dia kemudian mendapatkan informasi tentang Di Matteo dan mencoba menghubungi sang pemain. Beruntung Ruud Gullit memiliki seorang sahabat baik yang adalah asisten Arrigo Sacchi di tim nasional Italia yang bernama Carlo Ancelotti. Kedua pemain ini pernah sama-sama memperkuat AC Milan yang waktu itu dilatih juga oleh Arrigo Sacchi. Ancelotti kemudian mempersilahkan Ruud Gullit untuk berbicara lewat saluran telepon dengan Di Matteo, dan ternyata Di Matteo merespon pembicaraan tersebut dengan sangat baik. Saat Italia tersingkir lebih awal di Euro 1996, hal ini menjadi momentum untuk Di Matteo merampungkan kepindahannya dari Lazio ke Chelsea. Di Matteo dan Chelsea mengawali musim 1996-1997 dengan bertamu ke The Dell, markas Southampton. Sayangnya pertandingan tersebut tidak berakhir sesuai harapan. Chelsea hanya mampu bermain imbang 0-0 pada laga tersebut. Tetapi di pertandingan kedua saat melawan Middlesbrough, Di Matteo langsung membukukan nama di papan skor. 4 menit setelah peluit panjang, Di Matteo menerima umpan dari Mark Hughes yang bergerak melebar ke sayap. Setelah mengontrol bola, Di Matteo melepas tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Borough, Alan Miller. Perayaan gol Di Matteo sungguh elegan. Dia tidak berlari kesetanan layaknya pemain baru yang mencetak gol perdana dengan cara yang indah. Di Matteo hanya membaringkan tubuhnya di tanah, tangan kirinya dia gunakan untuk menopang tubuh, dan tangan kanannya dia lambaikan ke arah supporter sambil tersenyum lebar. Aksi itu kemudian diikuti para pemain Chelsea yang lain. Wise, Leboeuf, dan Petrescu semuanya turut serta dalam selebrasi bersejarah tersebut. Musim 1996-1997 adalah titik di mana Chelsea bertransformasi menjadi klub berpengaruh di Liga Inggris, dan Di Matteo adalah pencetak gol perdana di era ini. Bagi Di Matteo, gol itu menjawab kepercayaan besar Ruud Gullit kepadanya. Sepanjang musim pun, dia selalu menjadi andalan lini tengah Chelsea. Oleh Ruud Gullit, dia dimainkan 34 kali pada musim 1996-1997 ini, dan Di Matteo membayar kepercayaan itu dengan mencetak 7 gol untuk membawa Chelsea finish di posisi ke-6. Tampil lumayan di Premier League, Chelsea menunjukkan performa yang lebih baik lagi di Piala FA. Musim itu untuk pertama kalinya mereka bisa mencapai partai puncak setelah terakhir menjadi juara pada edisi Piala FA tahun 1970. Pada laga final itu, Di Matteo mencatatkan sejarah dengan mencetak gol saat pertandingan belum genap berlangsung 1 menit. Pada detik ke-42, Di Matteo melepas tembakan jarak jauh sensasional ke gawang Middlesbrough. Gol Di Matteo itu menjadi gol tercepat dalam sejarah final Piala FA yang digelar di Wembley sebelum akhirnya Louis Saha memecahkan rekor tersebut pada 2009. Setelah Di Matteo mencetak gol, Eddie Newton melengkapi kemenangan 2-0 Chelsea pada menit ke-83. Chelsea pun menjadi juara sekaligus memutus dahaga akan gelar yang sudah berlangsung sejak 1970 tadi. Trofi Piala FA itu membuat Chelsea makin percaya diri menjelang musim 1997-1998. Pada musim 1997-1998, prestasi Chelsea semakin membaik. Keberhasilan menjuarai Piala FA
turut mengantarkan mereka ke Piala Winners, di mana mereka akhirnya menjadi juara. Sebelum menjuarai Piala Winners, gelar Piala Liga pun berhasil Chelsea amankan. Pada laga final, lagi-lagi Chelsea berhadapan dengan Middlesbrough, dan lagi-lagi pula Di Matteo mencetak gol. Gol Di Matteo kali ini dicetak pada babak perpanjangan waktu, tepatnya pada menit ke-107. Di Matteo kemudian sukses mengantarkan Chelsea finish di posisi 4 Premier League, dan juga dilengkapi dengan trofi Piala Super Eropa lewat keberhasilan menundukkan Real Madrid di partai final. Pada musim 1998-1999, Di Matteo masih menjadi tumpuan lini tengah Chelsea. Akan tetapi pada musim 1999-2000, kedatangan Didier Deschamps dari Juventus membuat posisi bermain Di Matteo sedikit berkurang. Tercatat pada musim itu dia hanya turun di 18 pertandingan. Di musim 1999-2000 ini, Di Matteo sempat mempersembahkan trofi Piala FA serta trofi Charity Shield. Pada musim 2000-2001, dalam sebuah laga Piala UEFA menghadapi St. Gallen, Di Matteo mengalami patah kaki di 3 bagian. Hal ini membuatnya 18 bulan kemudian memutuskan untuk gantung sepatu di usia 31 tahun. Bersama Chelsea, Di Matteo bermain selama 6 musim, tampil di 119 pertandingan, dan mempersembahkan 26 gol. Setelah pensiun sebagai pemain, Di Matteo sempat kembali ke universitas untuk mengambil pendidikan bisnis. Dia belajar sambil menjalankan bisnis restoran bersama sejumlah rekannya. Salah satunya Marcel Desailly, yang bermain bersamanya di Chelsea. Namun seperti yang pernah diutarakannya pada Desailly, hasrat Di Matteo adalah menjadi pelatih sepak bola. Pada tahun 2008, Di Matteo mengawali karir kepelatihan bersama Milton Keynes Dons, sebelum akhirnya berlabuh ke West Bromwich Albion. Setelah 2 musim melatih West Brom, Di Matteo akhirnya pulang ke Chelsea untuk menjadi asisten bagi Andre Villas-Boas. Namun peran itu tak lama dijalankannya, karena Villas-Boas dipecat di tengah jalan. Di Matteo lantas diangkat menjadi pelatih intern, dan di bawah asuhannya, Chelsea berhasil menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Karir Di Matteo di Chelsea, baik sebagai pemain maupun pelatih, sama-sama tidak terlalu panjang. Akan tetapi, dia selalu berhasil mempersembahkan gelar bergengsi untuk mereka. Oleh karenanya, sampai kapanpun Chelsea akan selalu mengenang jasa-jasa Di Matteo.